Orang-orang berpikir kalau udah sekali atau 2 kali ke psikolog itu pasti sembuh. Healing itu bukan liburan. Ketika klien aku bisa berproses, kemudian akhirnya bisa keluar dari situasi menekan. Pola apa yang rasanya salah dan ingin diubah, perilaku apa yang dirasa ingin mereka ubah, dan mengenali diri mereka lebih dalam. Halo, nama saya Rizky Adinda, MC Psikolog. Saya adalah salah satu psikolog klinis dewasa di Attentif. Halo, perkenalkan, aku Syaska Kirani Narindra, MPC Psikolog, psikolog klinis dewasa Attentif. Bisa dipanggil Syaska atau Aska. Hai, namaku Anggita Hotna Panjaitan, MPC Psikolog, psikolog klinis dewasa dari Biro Psikologi Attentif. Perkenalkan, aku Niputu Maida Anggarini Artana, MPC Psikolog, psikolog klinis dewasa Attentif. Psikolog klinis dewasa adalah psikolog yang menangani klien-klien berusia rentangnya tuh dewasa. Psikolog klinis dewasa adalah psikolog yang menangani kasus-kasus untuk usia di atas 18 tahun ke atas. Sebagai psikolog klinis dewasa, yang aku lakukan adalah memberikan penanganan, mengenali pola-pola di kepala klien agar mereka tahu pola apa yang rasanya salah dan ingin diubah, perilaku apa yang dirasa ingin mereka ubah, dan mengenali diri mereka lebih dalam. Serta, aku juga memberikan diagnosis bukan untuk memberikan label, tapi untuk mengetahui treatment apa yang paling sesuai untuk diberikan kepada klien. Pertama-tama bisa mulai dari proses assessment, counseling, psikoedukasi, sampai dengan melakukan treatment behavioristik untuk para klien. Kalau saya pribadi memposisikan diri saya sebagai profesional yang sifatnya setara gitu ya. Saya mengusahakan diri untuk berusaha terlihat setara di depan klien saya. Saya berusaha tampil apa adanya supaya klien itu juga merasa nyaman dengan adanya saya, bukan sebagai orang yang di sana untuk menghakimi cerita-ceritanya, tetapi sebagai orang yang mungkin juga pernah mengalami hal yang serupa atau memahami apa yang dilaluinya. Jadi saya berusaha untuk tampil apa adanya supaya klien saya juga melihat bahwa dia ditemani oleh seorang manusia biasa juga. Hal yang dilakukan dalam ruangan konseling bersama klien bertujuan untuk membantu klien mengenali pola perilaku ataupun pikiran yang dirasa ingin diubah atau dioptimalisasikan yang nantinya akan membuat mereka lebih berdaya. Aku sebagai psikolog di dalam ruangan sesi bukan untuk membuat mereka tergantung, tapi untuk membuat mereka memiliki beragam tool yang bisa membuat mereka mengatasi masalah-masalah mereka di kemudian hari. Tujuan besar menjadi psikolog adalah aku ingin membantu klien untuk mendapatkan sudut pandang baru terkait masalahnya, kemudian klien bisa ambil insight terkait masalahnya sehingga klien bisa akhirnya memutuskan untuk keluar dari situasi yang mungkin menekan dia atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ingin saya lakukan sebagai seorang psikolog adalah memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan, walaupun mungkin hanya sekedar butuh didengarkan saja. Oke, berkaca kepada masa lalu, aku percaya bahwa aku ada di titik ini karena pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar aku. Baik dalam hal memberikan semangat, membantu aku mengenali potensi, dan lain sebagainya. So it feels good to do the same thing to other people. Hal yang aku sukai atau aku senangi menjadi psikolog klinis dewasa adalah ketika aku melihat proses ataupun progres klien menyadari keinginan untuk mereka tumbuh dan hal-hal yang mereka usahakan dan komitmen mereka untuk tumbuh. Menurutku saat melihat mereka ingin tumbuh dan melihat mereka ada keyakinan dan kepercayaan tersebut yang terlihat membuat aku juga percaya bahwa apabila kita ingin dan mampu, kita bisa mencapai hal yang ingin kita dapatkan di diri kita sendiri. Hal yang selalu bikin aku tercengang ketika menjadi seorang psikolog klinis dewasa adalah melihat bahwa manusia punya kapasitas dan kemampuan untuk berkembang menjadi diri mereka yang lebih baik. Jadi aku pun selalu appreciate dan sangat wow banget sama pencapaian-pencapaian yang bisa diraih sama klien-klienku. Selama menjadi psikolog, hal yang paling saya sukai dalam prosesnya adalah saya bisa bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai latar belakang, baik itu latar belakang mungkin sosial ekonomi atau latar belakang pendidikan, sehingga saya bisa melihat berbagai sudut pandang yang berbeda dari satu masalah yang mungkin
dari 5 klien mungkin memiliki masalah yang serupa atau keluhan masalah yang hampir sama, tetapi cara sudut pandang mereka atau cara mereka memahami masalahnya masing-masing itu pastinya berbeda. Nah, perbedaan pandangan inilah yang membuat saya setiap harinya tertarik ketika menangani klien saya untuk mengetahui apa sih yang melatar belakangi kenapa mereka bisa memiliki cara pandang tersebut, apa yang melatar belakangi kenapa mereka bisa berperilaku tertentu. Itu yang bagi saya sangat menarik dan saya sukai dari pekerjaan saya. Yang aku sukai adalah ketika klien aku bisa berproses, kemudian akhirnya bisa keluar dari situasi menekan, bisa akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan akhirnya bisa hidup lebih adaptif lagi, lebih sehat mental lagi. Miskonsepsi yang sering terjadi dalam ilmu psikologi ataupun ketika klien datang ke sesi konseling adalah ketika mereka berharap bahwa dalam satu sesi kita langsung dapat menyelesaikan banyak masalah. Yang padahal kita juga sebagai manusia tumbuh dengan beragam pengalaman sehingga sulit rasanya apabila hanya diselesaikan dalam satu sesi. Kita juga perlu menyadari bahwa progres itu tidak linear. Kita berharap bahwa andai saja bisa linear. Namun sebagai manusia kita akan mengalami banyak pengalaman, banyak kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita seakan terkesan bahwa progresnya turun. Padahal tidak, maju, tapi mungkin kita diberikan tantangan yang untuk menguji kira-kira apakah tools-tools yang diberikan cukup atau tidak. Dengan diberikan waktu, dengan pengalaman yang baru, kami sebagai psikolog malah bisa membantu kalian bila diberikan dalam kondisi apapun, kami bisa memberikan tools yang terbaik agar nantinya tidak perlu lagi datang ke dalam sesi konseling. Oke, mungkin terkait relationship atau khususnya romantic relationship, bahwa ketika kita pacaran atau memasuki hubungan yang berkomitmen seperti pernikahan, kita bisa akhirnya merubah karakter atau kepribadian pasangan kita. Healing itu bukan liburan. Healing itu artinya berani mengakui isu tertentu yang mengganggu keberfungsian kita sebagai individu dan berjalan pelan-pelan untuk memprosesnya. Proses healing itu bagaimana? Macem-macem banget, tiap orang beda-beda. Tapi yang pasti healing bukan hal yang menyenangkan prosesnya, tapi ketika dijalani akan membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin kalau miskonsepsi yang sering saya temui pada prakteknya di lapangan gitu ya, banyak masyarakat yang menganggap kalau misalnya mendapatkan satu diagnosis gangguan kesehatan mental tertentu di klien gitu ya, atau dari seorang psikolognya, itu artinya udah dead end atau jalan buntu buat kliennya, bahwa dia akan selamanya hidup dengan diagnosis tersebut dan diagnosis tersebut yang akan mengambil alih identitasnya. Padahal tidak seperti itu. Adanya diagnosis itu membantu untuk arah dari treatment atau arah dari penanganan seperti apa sih yang tepat untuk kondisi yang dialami oleh orang tersebut gitu. Dan selain itu juga ngomongin soal treatment, ada juga miskonsepsi di mana orang-orang berpikir kalau udah sekali atau 2 kali ke psikolog itu pasti sembuh, masalahnya harusnya udah selesai gitu. Padahal belum tentu. Ini semua tergantung dari sumber daya yang dimiliki oleh kliennya sendiri dan juga seberapa tinggi motivasinya dia untuk mungkin mengubah apa sih perilaku yang dari dia miliki yang berpengaruh pada situasinya, atau tergantung juga pada kondisi lingkungannya yang mendukung atau tidak sih perubahan dari masalah yang ia alami.